Diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara satu tema, yaitu Allah itu baik. Saudara, tema kita Tuhan itu baik bagi orang yang benar dan orang yang percaya. Itulah tema kita di sore yang luar biasa ini. Tuhan itu baik. Baik bagi siapa? Bagi orang benar yang percaya kepadanya. Saudara, itulah janji firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, kenapa saya sebut Allah itu baik? Dalam bahasa Inggris disebut God is good. Allah itu baik. Sebab Allah itu baik, atau mengapa Allah itu baik? Saya langsung saja pada khotbah saya. Yang pertama, Allah itu baik karena Tuhan menetapkan setiap langkah orang percaya. Saudara, kebaikan Tuhan itu ditunjukkan dengan menetapkan langkah kehidupan orang percaya. Saudara, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalau saudara mau mengerti ayat ini begini. Saudara belajar dari orang lomba lari. Biasanya orang lomba lari itu ada ketetapannya, ada aturan mainnya. Mulai dari start, untuk berlari, mulai berlari, lalu ada rutenya, ada ketetapan rutenya. Jadi misalnya kalau orang lari dari sini, finishnya di Stadion Merdeka misalnya, atau kalau saudara lihat orang karnaval, dia keluar dari Altari, dia muncul terakhir di Oiba, di Stadion Merdeka. Kalau saudara lewat jalan nangka, itu sudah tidak lagi melalui ketetapan. Dan orang yang lari tanpa jalur atau ketetapan tadi, maka sekalipun nanti engkau sampai di finish, maka engkau tidak dapat apa-apa. Itulah yang ditetapkan Tuhan. Jadi Tuhan tetapkan langkah-langkah orang percaya. Mengapa? Sebab tadi ada finishnya. Tuhan juga menetapkan bukan hanya awal, ada jalur untuk kita berlari, tapi ada finishnya, ada akhirnya. Dan setelah orang sampai kepada finish itu, garis finish itu, garis akhir itu, orang akan mendapatkan hadiah. Ada hadiah, orang dapat mobil, ada orang dapat piala, orang dapat trofi, banyak penghargaan. Tetapi untuk bisa dapat hasil akhir di sana, di finish sana, orang harus ada dalam ketetapannya, dalam jalurnya. Saudara mengerti ya? Nah, ketika Tuhan bilang begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah. Ada dua hal. Pertama, Tuhan tetapkan aturannya untuk kita bisa sampai pada ketetapan Tuhan. Dan yang berikut, Tuhan menetapkan langkah kita, tapi Tuhan juga menetapkan dirinya sendiri. Apa ketetapan Tuhan? Misalnya, ketetapan Tuhan pertama adalah perintahnya. Tapi yang kedua, ketetapan Tuhan menurut saya, dia menetapkan masa depan kita. Jadi untuk bisa sampai dalam ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan menetapkan kita, misalnya engkau menjadi orang yang memiliki masa depan yang luar biasa, dia sudah tetapkan. Dan kalau itu dia tetapkan untuk dirimu, berkat itu untukmu, anugerah itu untukmu, maka dia tidak bisa pindah ke lain. Yang bisa membatalkan ketetapan di masa yang akan datang adalah Anda. Kalau Anda tidak berjalan melalui ketetapan Tuhan, maka Anda juga tidak sampai pada akhir perjalanan hidup saudara. Saudara ngerti sampai sini? Baru-baru saya kasih contoh lagi. Jadi baru-baru ketika kami ke kongres yang hadir 1.530 pendeta dari seluruh Indonesia, mereka menetapkan aturan mainnya. Siapa yang datang lebih dahulu mendaftar, maka akan pulang dapat cashback 500.000 per orang. Jadi kalau saya dengan Ibu Gembala dapat 1 juta. Tetapi walaupun sudah ditetapkan ada cashback, kalau saya gambarkan ada berkat, tapi Anda harus ikut ketetapannya juga, yaitu pertama daftar, kedua hadir tepat waktu, ketiga tidak boleh alpa. Jadi sesi demi sesi kita harus ikut. Kalau kami langgar, walaupun sudah ditetapkan ada cashbacknya, karena kita tidak ikut ketetapan aturannya,
maka cashback itu batal. Demikian dengan Tuhan. Sebenarnya rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara, tapi kita yang tidak ikut aturan mainnya Tuhan. Sehingga kalau kita gagal menggapai apa yang menjadi ketetapan Tuhan, yaitu rancangan Tuhan yang terbaik, jangan salahkan Tuhan, karena mungkin kita keluar dari ketetapan Tuhan. Saudara ngerti sampai situ? Jadi ketetapan Tuhan bukan hanya menetapkan masa depan, keselamatan, tapi Tuhan menetapkan langkah untuk kita sampai ke sana. Jadi untuk bisa sampai di sana, ingat, Tuhan tetapkan langkah kita. Amin. Saudara-saudara, katanya langkah kita, kenapa Tuhan harus menetapkan langkah orang benar? Karena langkah itu menentukan hasil akhir. Saya mau ke Oibobo, langkah saya keluar itu menentukan saya kemana. Bayangkan kalau langkah saya mau ke Oipura, tapi langkah saya ke Wesapa, maka saya tidak pernah sampai ke namanya Oipura. Mengerti? Itu sebabnya Tuhan harus bikin ketetapan langkahnya. Harus langkah melalui ini, baru engkau sampai ke sana. Langkah firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan itu apa? Hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, baru Anda bisa sampai pada ketetapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan tetapkan untuk hidupmu, ya. Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan siapkan bagi saudara, tetapi perhatikan, Allah itu baik karena Dia tetapkan langkah-langkah kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kalau orang fasik, dia mau pergi kemana? Pergi. Tapi Tuhan bikin kita punya langkah ini ditetapkan. Karena itu saudara, agak susah kita dengan orang fasik. Ya, kalau kita akan buat ini tidak boleh, buat itu tidak boleh, rasanya tidak bebas. Beda dengan orang fasik, mereka mau bikin apa saja terserah. Tetapi tadi saya bilang, kalau engkau mau model kayak orang fasik, maka engkau tidak sampai pada ketetapan Tuhan di depan sana. Kalau mau ikut aturan main, nah biasanya kalau ikut aturan main tidak enak. Amin. Saya kemarin dengan Ibu Lin bawa mobil di Surabaya, dan orang Surabaya punya ketetapan yang terlalu rumit bagi saya. Saudara harus ikut jalur benar-benar. Ada satu jalur di mana saya ini orang yang tidak sabaran di jalan. Kalau orang terlalu lama, saya ingin cepat sekali. Tapi karena saya sadar saya tidak mengerti Surabaya, saya selalu ikut perintah di samping kiri saya, bukan Tuhan Allah. Ibu Lin, Pak, ambil kanan, Pak, ambil kiri, Pak. Satu waktu, satu titik dekat belokan satu, saya keluar. Ibu Lin bilang, Pak, jangan, nanti kalau Pak ambil itu Pak tambah jauh. Saya karena orang Kupang, saya pikir tidak apa-apa, yang penting lewat orang. Padahal kalau saya lewat orang, kalau orang Kupang ini kan, kalau umpama dia sampai di satu tempat, dia mau putar, dia putar saja. Di Surabaya tidak bisa begitu. Kalau Anda salah jalan, Anda tambah jauh. Itulah dengan Tuhan. Kadang-kadang rencana Tuhan itu sudah dekat, tapi kita kepala batu, kita paksa, saya mau pakai saya pun jalan ini. Akhirnya jalan ketetapan Tuhan yang sudah dekat dengan kita makin menjadi jauh karena kita melawan aturannya. Saudara-saudara di Jawa begitu. Kalau saudara sudah langgar satu aturan, saudara akan tambah jauh dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Semakin Anda langgar mapnya, Anda tambah jauh lagi. Demikian dengan Tuhan. Kalau Anda tidak ikut mapnya Tuhan, tambah jauh. Kalau saudara baca perjalanan orang Israel, katanya itu sebenarnya hanya bisa dijalani 40 hari dari tanah di mana dia dijanjikan sampai tanah perjanjian. Katanya hanya butuh 40 hari. Tapi saudara tahu diselesaikan 40 tahun. Kenapa? Satu, Tuhan sudah tetapkan langkahnya, mereka melawan. Akhirnya panjanglah ketetapan Tuhan yang harusnya sudah digenapi menjadi panjang. Kalau saudara boleh Tuhan cepat menggenapi rencananya, ikut ketetapan Tuhan, sebab ketetapannya itu baik bagi saudara dan baik bagi Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan bikin aturan main, yang untung sebenarnya kita. Sekali lagi, kalau kita ikut ketetapan aturan mainnya Tuhan, yang untung kita. Amin. Amin. Saudara dikatakan begini dalam Yesaya 46 ayat 10. Kenapa harus ikut ketetapan Tuhan?
Karena begini, di dalam Yesaya 46 ayat 10b berkata gini, keputusanku, keputusan Tuhan akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ketetapan Tuhan itu kalau dia janji, dia tetapkan, dia pasti laksanakan. Tapi tadi kita harus melakukan bagian kita, yaitu tetap di dalam ketetapan Tuhan. Mengerti ya? Jadi ini kerjasama. Saya selalu bilang rencana Tuhan itu adalah kolaborasi antara manusia dan Tuhan. Tuhan menetapkan, tadi saya bilang kongres itu sudah janji kasih 500.000. Tapi kalau kita langgar, kita pulang sebelum penutupan, maka cashbacknya batal. Demikian dengan Tuhan, keputusannya kalau dia sudah tetapkan, dia tidak batal. Yang batalkan adalah saudara dan saya. Yang kedua, Allah itu baik. Allah itu baik kenapa? Pertama, karena dia tuntun langkah kita. Dia bukan Allah yang membiarkan kita berjalan sendiri dan tersesat. Dia Allah yang baik. Dia kasih tuntunan, dia kasih rambu-rambu supaya kita sampai pada tujuan. Tapi yang kedua, bagi saya Allah itu baik karena Allah itu bukan Allah yang jahat. Allah itu bukan Allah yang selalu menjudge kita. Ada waktu kita bangkit hebat, tapi ada waktu dia tahu manusia lemah, ada gagalnya. Betul? Saudara pernah gagal? Itu sudah berkata berulang-ulang kita gagal. Tapi saya suka dari Allah saya, waktu kita gagal dia tidak langsung membuang kita. Dia masih memberi kesempatan demi kesempatan. Yang saya sebut, dia selalu memberi kita kesempatan kedua. Mari kita lihat ayat yang ke-24. Ini bukti kebaikan Tuhan. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Yang namanya manusia jatuh, apalagi musuh kita, biasanya orang tertawa. Misalnya kalau kita punya musuh, dengar kita jatuh, dengar kita gagal, bisnis kita gagal, bisnis kita hancur, rumah tangga kita hancur, mereka pasti ketawa. Dan kalau bisa mereka bilang tambah jatuh lagi. Tapi Allah kita bukan begitu. Allah kita dia bilang kalau engkau jatuh pertama, dia tidak membiarkan engkau sampai tergeletak. Yang kedua, dia tidak membiarkan engkau sampai tergeletak. Kalaupun engkau jatuh tergeletak, dia bilang dia angkat kembali. Saudara, Allah kita Allah yang baik. Karena itu dia tidak membiarkan kita jatuh dan membiarkan kita hancur, tapi dia menopang kita kembali waktu kita jatuh. Saudara, Bapak itu seperti seorang orang tua yang mengajari anak-anaknya berjalan. Saya masih ingat ketiga anak saya, Jenny, Jordan, Cynthia, waktu mereka belajar berjalan. Biasanya mereka berjalan pertama kali, berulang kali mereka jatuh, betul ya? Anak-anak itu waktu belajar berjalan sering kali jatuh. Dan orang tua tidak pernah bilang sama anaknya yang baru belajar berjalan itu, dia bilang begini, lu jalan ya 8 kali lu jatuh lebih ketinggal selalu. Tidak. Orang tua itu kalau dia jatuh angkat lagi sambil bilang ayo bangun. Ada bahasa anak-anak dibilang tate. Tahu tate? Siapa yang tahu tate? Angkat tangan. Tate itu artinya ajar anak-anak berjalan. Dulu saya masih kecil, tate itu artinya ajar dia langkah. Jadi pegang tangannya lalu ajar dia. Habis itu lepas dia. Nah, biasanya anak-anak itu agak tergoyang-tergoyang sambil ketakutan mau ambil kita. Dan ketika dia jatuh, bapaknya angkat lagi dan bilang, ayo jalan lagi. Dan akhirnya kita bisa berjalan. Bapak di surga demikian. Waktu kita jatuh, waktu kita gagal, waktu orang lain menertawakan kita, waktu orang lain senang atas kejatuhan kita, Bapak menangis. Itu sebabnya dia mengangkat kita dengan dia harus tergantung di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk kita yang jatuh diangkatnya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya suka Bapak saya ini Bapak yang baik. Sebelum saya jadi seorang pendeta, saya harus jujur, banyak kegagalan demi kegagalan yang saya alami. Seandainya kegagalan yang 100 kali yang lalu Tuhan itu hidup, saya orang pertama yang sudah dibuang Tuhan. Tapi saya bisa jadi hamba Tuhan karena Bapa saya di surga selalu sabar untuk menanti membangunkan saya kembali. Setiap kali saya rasa saya gagal, dia bangunkan lagi saya. Setiap kali saya merasa tak berdaya, dia bangunkan lagi saya. Bukankah dia Bapa yang baik? Beda dengan teman-teman kita di sana
Yang waktu kita gagal, mereka tertawa, mereka berteriak senang. Tapi Bapa kita, Bapa yang selalu menopang kita. Amin. Kalau Bapa itu baik, Dia menopang kita. Pertama, jangan pernah merasa diri ini adalah satu-satunya orang yang paling gagal di dalam dunia ini. Karena Dia tidak sebut nama. Dia tidak bilang yang gagal 8 kali saya sudah tidak mau angkat lagi. Dia tidak bisa bilang gagal yang 1000 kali saya tidak angkat. Dia tidak sebutin. Dia hanya bilang kalau engkau jatuh, pertama engkau tidak akan sentuh tanah. Yang kedua, Dia selalu menopang kita. Amin. Itu sebabnya saya kasih tahu saudara, kalaupun engkau jatuh bangun, lebih baik engkau jatuh bangun dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan setan bisik, engkau sudah gagal, engkau sudah jatuh, engkau sudah hancur. Jangan. Karena Allah kita bukan Allah model begitu. Allah kita Allah yang selalu peduli dengan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, padahal Dia sudah janji kan, kalau engkau jatuh, engkau berdosa, mati. Tapi walaupun ada dua sisi, katanya minimal ada dua sisi kata mati itu. Satu mati jasmani, kedua mati rohani. Ada yang bilang mati sementara, yaitu yang kita taruh di kuburan. Ada yang mati kekal. Tapi bagi saya Allah itu baik. Harusnya orang Kupang bilang waktu Hawa melawan jatuh dalam dosa, langsung orang Kupang bilang, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang beta cek selalu nanti. Tetapi tidak. Dia bikin Adam dan Hawa itu tetap dalam pemeliharaannya. Dari mana saya tahu Tuhan pelihara dia? Alkitab mengatakan, Dia menyebutkan bahwa Yesus itu Adam kedua. Betul ya? Dia seperti Adam kedua. Kalau Adam pertama itu buat dosa, Adam kedua itu Yesus. Dia tidak berdosa. Apa artinya? Maksudnya gini, Tuhan bukan Allah yang gampang saja membuang kita. Dia selalu menopang kita. Yang setuju katakan amin. Sebagai makhluk yang lemah, manusia bisa jatuh, manusia bisa gagal, namun Allah berjanji untuk mengangkat kembali kita. Intinya di dalam Tuhan selalu ada kesempatan kedua untuk membangkitkan kita dari kegagalan. Karena bersama Tuhan kita masih punya harapan untuk bisa bangkit. Selalu ayat ini sedang bicara tentang Tuhan beri kita kesempatan kedua. Manusia selalu tidak memberi kita kesempatan. Ya, itu sebabnya selalu bahasanya jelas. Ini sudah ketiga, satu kali lagi stop. Manusia punya keterbatasan, tapi Allah selalu memberi kita kesempatan kedua. Gunakanlah kesempatan itu. Karena kesempatan itu mungkin merupakan cara Tuhan untuk mengangkat engkau lebih tinggi lagi. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Allah itu baik. Dari mana saya tahu Allah itu benar baik? Dia bilang begini, Dia selalu punya cara pelihara anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya lapar. Ayat yang ke-25 dan 26. Saudara lihat ini. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dengar baik-baik. Kebaikan Tuhan itu ditunjukkan pertama dikatakan begini. Satu, sang penulis punya pengalaman dengan kebaikan Tuhan. Dia tulis, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Berarti dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Kalau dia tulis, karena dia punya pengalaman tentang kebaikan Tuhan. Bukti kebaikan Tuhan itu dia bilang, dalam pengalaman dia sebagai penulis mazmur, dia berkata, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara-saudara dengar baik-baik. Pertama atau yang berikut, Allah itu baik karena Allah itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup dalam ketetapannya. Orang benar ini dihubungkan dengan di atas, di mana orang ini telah hidup dalam ketetapan Tuhan. Jadi selama Anda hidup dalam ketetapan Tuhan, Alkitab yang bilang tidak pernah orang benar, orang yang hidup dalam ketetapan Tuhan, pertama ditinggalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak tinggalkan saudara, berarti Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai saudara, jangan pernah takut dengan hidup ini. Karena Allah kita
adalah Allah yang hebat yang menyertai kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu dia bilang, atau anak cucunya meminta-minta roti. Kebaikan Tuhan itu ditunjukkan bahwa dia selalu punya cara untuk memelihara orang-orang percaya. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya bersyukur, saya bangga punya jemaat seperti saudara ya. Pada waktu kami cukup bergumul, saya sudah bersaksi kemarin bagaimana saya harus bergumul keuangan yang kami perlukan untuk perjalanan ke kongres. Jadi kalau saya total tiket itu 6 juta, itu baru tiketnya. Lalu kami sudah janji untuk anak kami kasih dia berkat. Ya, saya sudah rencana 1-2 juta untuk anak saya yang di Malang, untuk kasih tinggal dia. Dan yang ketiga, saudara-saudara, saya harus bayar pajak mobil saya sebelum saya berangkat. Saudara, itu 1,6, lalu masih banyak lagi. Jadi total belasan sampai puluhan. Tapi saya kasih tahu Bapak Mama, ketika saya pulang semua itu lunas. Dan saya tahu Bapak yang janji, selama engkau ikut ketetapannya, dia punya cara ajaib untuk pelihara anak-anaknya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau dia bilang anak cucunya tidak meminta-minta roti, berarti dia adalah Allah pemelihara hidup kita. Kalau dia Allah pemelihara hidup kita, sebagai bukti kebaikannya, maka orang percaya harus bergantung penuh kepada Tuhan. Amin. 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 Jadi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat 26 berkata begini, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, sebelum saya berangkat, ada orang datang pinjam uang saya dalam hati Tuhan. Saya bilang ke pendeta itu, dia tidak tahu saya sedang bergumul mau pergi, tidak tahu pulang bagaimana. Tapi dia pinjam, saudara, dan dia pinjam di Bapak Pendeta. Saya kenal orang ini karena ini adalah komandannya bapak saya waktu tentara dulu. Saya tidak sebut marganya, sangat sensitif. Saya kenal mereka orang yang kaya luar biasa. Saya tidak tahu kenapa sampai dia datang pinjam. Dan pinjamnya tidak banyak, saudara-saudara, 300.000. Jadi saya pikir-pikir, aduh Tuhan Yesus, saya ini ada kumpul sedikit demi sedikit supaya atur baik-baik pergi pulang, cukup. Sekarang dia pinjam. Tapi hati saya namanya hamba Tuhan, anak Tuhan, tetap jatuh juga. Jadi saya ambil duit 150.000, saya bikin nota, saya tulis di situ. Hanya ini yang dapat saya berikan, jangan kembalikan. Cukup 150.000, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hati, saya pikir dia antar kasih saya berkat. Ternyata dia pinjam 150.000, saudara. Waktu saya kasih dia, saya bilang, Bapak ini hanya Tuhan. Wah, dia senang. Pasti bayangannya 300.000, padahal hanya 150. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya sempat lucu-lucu juga dalam hati saya. Ternyata orang benar betul ya, bukan hanya tidak meminta, tetapi apa Alkitab bilang apa? Kasih pinjam. Walaupun hanya 150, saya bangga karena dia orang kaya. Saya pernah meminjamkan dia uang. Alkitab bilang tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya jadi berkat. Aduh, saya pikir saudara, kebaikan Tuhan ini ternyata bukan hanya untuk saya yang hari ini generasi saya, tapi dia bilang kalau engkau hidup dalam kebenaran, dalam ketetapan Tuhan, bukan hanya kita yang tidak meminta-minta roti, bukan hanya kita yang diberkati, dipelihara Tuhan, tapi dia bilang anak cucunya apa? Menjadi berkat. Saya tidak menyebut nama dari salah satu hamba jemaat di sini. Saya cerita-cerita dengan dia dan dia bilang, Bapak, saya kasih anak saya untuk melayani di gereja ini, Bapak. Tapi saya meyakini satu waktu Tuhan hitung pertama saya, tapi yang kedua anak-anak saya. Kalau ini benar kata Alkitab. Kalau Tuhan itu baik, kenapa? Karena pemeliharaannya itu sempurna, mulai dari kita sampai pada anak cucu. Kalau begitu,
Haruskah kita khawatir tentang masa depan anak kita? Haruskah kita khawatir tentang orang-orang yang kita cintai? Tak perlu. Selama engkau hidup dalam ketetapan Tuhan, Dia yang akan memelihara kita dan anak cucu. Kalau Dia yang pelihara kita, mengapa kita khawatir hari esok? Satu saja sederhana, bawa seluruh hidup saudara di bawah kaki Tuhan. Karena saya percaya Dia perancang yang luar biasa, yang menetapkan hidupmu dengan luar biasa. Kalau Dia tetapkan hidupmu dengan cara luar biasa, dengar! Itu ikutlah ketetapan Tuhan, ikut jalan Tuhan sampai pada titik di mana Dia berkata, disinilah ketetapanku mulai dikerjakan, maka hidupmu akan menjadi orang yang luar biasa. Kasih tepuk tangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri dengan doa bersama-sama.